Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran kita hari ini di pelajaran IPA ya. Mohon maaf, ini rekaman dari yang tadi Bu Eli jelaskan di pertemuan hari tadi ya. Nah, di sini Bu Eli akan jelaskan mengenai IPA. IPA itu tentang ekosistem. Boleh doakan semoga kalian bisa menyimak pembelajarannya yang mungkin tadi belum bisa lihat, belum bisa mengikuti Zoom hari tadi. Ya. Kita lihat di sini bahasan kita tentang ekosistem. Ekosistem. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari ekosistem. Kemudian siswa dapat menjelaskan hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Kita mulai dari pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan interaksi antar makhluk hidup dalam suatu lingkungan. Jadi ekosistem ini berbagai macam hubungan interaksi antar makhluk hidup yang di sini dengan yang lainnya, antara ini dengan kancil dengan kodok, dengan ikan dan lain-lain ya. Kemudian ada yang namanya ekosistem itu tersusun atas dua komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Apa sih yang dimaksud dengan komponen abiotik? Adalah segala benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contohnya tanah, udara, cahaya, matahari, air, dan suhu. Kemudian yang kedua adalah semua makhluk hidup yang biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan tersebut, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian di sini kita sebutkan komponen dari biotik ya. Nah, komponen dari biotik ini terdiri dari populasi individu, kemudian kumpulan dari berbagai individu disebutnya populasi, kemudian kumpulan dari populasi disebutnya komunitas, dan beberapa komunitas adalah disebutnya ekosistem. Ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alami. Ekosistem buatan contohnya sawah, bendungan, kebun, hutan Indonesia, dan waduk. Yang kedua adalah ekosistem alami, yaitu gurun, padang rumput, telaga, kemudian hutan gundul, dan tundra ya. Sekarang kita bahas mengenai interaksi makhluk hidup atau simbiosis. Interaksi makhluk hidup ini sebagaimana kita ketahui bahwa antar makhluk hidup itu saling berhubungan ya dengan yang lainnya. Jadi kalau misalkan interaksinya dengan yang lain itu ada yang namanya dengan simbiosis. Simbiosis yang pertama yang akan kita sebutkan adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan itu dari mananya? Ini contohnya, yaitu bunga dengan kupu-kupu, burung jalak dengan kerbau. Kemudian ini adalah saling menguntungkan. Bunga butuh lebah, butuh kupu-kupu. Kemudian lebah juga butuh bunga. Jadi saling menguntungkan. Ini yang burung jalak butuh makanan dari kutu dari kerbau tersebut. Nah, kerbau butuh diambil kutunya biar tidak gatal, ya. Jadi saling menguntungkan. Kemudian ada lagi simbiosis parasitisme,
yaitu hubungan dua makhluk hidup yang saling diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Contohnya ini nyamuk. Kemudian apa lagi? Di sini ada tumbuhan mie ya, kayak mie ya. Itu namanya apa ya? Lupa lagi Bu Eli. Dengan tumbuhan yang lainnya ini bisa mati tumbuhan yang ditumpangi ini. Kemudian ini, jadi yang lainnya itu dirugikan, tidak diuntungkan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang salah satu diuntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Ini paus dengan kecil-kecil yang lain. Terus tumbuhan anggrek yang menempel di pohon. Ya, ini tumbuhan anggrek ya anggrek, tumbuhan pohon yang pohon. Jadi salah satu jadi untungkan, tumbuhan anggrek ada tempat untuk hidup, tapi pohon ini juga tidak dirugikan. Yang keempat adalah predasi, hubungan antara makhluk hidup yang salah satu makhluk hidup tersebut memangsa makhluk hidup yang lainnya. Ini ya banyak ya. Nah, serigala yang makan apa ini? Makan misalkan rusa. Terus burung elang yang mengejar kelinci. Kemudian ini ada lagi ya, boleh dilihat gambarnya. Yang kelima adalah persaingan antara dua makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang sama. Nah, ini kebutuhannya sama. Jadi persaingan antara makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan yang sama, sapi dengan sapi. Nanti sistemnya kompetisi. Nah, hari ini pembahasan IPA cukup sekian. Bu Eli akhiri. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan singkat Bu Eli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.